Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul praktikum melihat daerah tumbuh tanaman. Saya Wilda Ramadhani NIM 2402055, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Latar belakang, karakteristik lingkungan dan agroklimat memegang peranan vital dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan serta produktivitas tanaman. Daerah tumbuh yang ideal harus mencakup kesesuaian suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis yang spesifik varietas tanaman. Menurut penelitian terbaru bahwa faktor ketinggian tempat secara signifikan mempengaruhi laju fotosintesis dan metabolisme tanaman melalui perbedaan tekanan udara dan fluktuasi suhu harian. Pemetaan daerah tumbuh berbasis teknologi sistem informasi geografis banyak digunakan untuk menggunakan potensial dengan akurasi yang tinggi sehingga petani dapat menyesuaikan jenis tanaman dengan daya lahan yang tersedia. Tujuan untuk mengetahui daerah letak tumbuh calon akar dan batang pada tanaman. Alat dan bahan yang digunakan adalah kacang hijau, tinta cina, tanah, kertas saring, bak perkecambahan, plat kaca, gelas piala, gelas arloji, pinset, kar, gelang, cetok, dan kertas merah. Pada daerah tumbuh akar, pertama, membuat tanaman dengan menjambahkan biji kacang hijau pada kertas yang digulung sebanyak 10 biji dengan posisi kertas tidak boleh terbalik. Tutup dengan kertas merah basah, gulung hati-hati, pilih akar yang lurus sebagai bahan utama dan pada sekeliling sisi bagian yang telah diberi kertas filter. Bungkus hingga lurus sebanyak 6 buah, tandai 4 buah akar untuk tinta cina sepanjang 2 cm mulai dari ujung akar dengan interval 2 mm dan 2 kecambah untuk kontrol. Akarnya ditandai dengan 1 garis. Kemudian ukur jarak antar masing-masing garis tiap 48 jam, kemudian hitung panjang rata-rata tiap interval dan pada akar dan buat juga grafiknya. Dan pada batang, tanda dalam kamar gelap biji kacang hijau sebanyak-banyaknya ditanam, tunggu sampai 4-5 hari. Kemudian buat dan ukur dengan garis. Setelah 48 jam, ukur masing-masing garis, demikian juga pada kontrol, hitung rata-rata dan masing-masing interval dan buat grafiknya. Berikut adalah dokumentasi saat menanam biji kacang hijau dan menggulungnya di kertas stainless. Berikut adalah tabel pertumbuhan kacang hijau yang direndam menggunakan kertas stainless, dan di cup yang berisi tanah. Berdasarkan pengamatan pertumbuhan, data dari ketiga tabel tersebut terlihat bahwa medium pertumbuhan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Pada tabel 3 menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih optimal, sekitar 72 jam mencapai angka yang cukup tinggi. Dengan beberapa sementara pertumbuhan pada media kertas biasa tabel 1 dan kertas stainless tabel 2 sangat lambat dan menghasilkan di bawah dari 2 cm. Mengidentifikasi bahwa ketersediaan nutrisi, kelembapan, dan struktur media tanah jauh lebih mendukung perkembangan sel dan perpanjangan batang kacang hijau dibanding media di kertas yang memiliki keterbatasan ruang dan cadangan hara. Berikut adalah hasil tabel pada daerah tumbuh akar dan berikut adalah hasil tabel pada daerah tumbuh batang. Berdasarkan dari tabel 1 dan 2 terlihat laju pertumbuhan pada daerah batang jauh lebih progresif dibandingkan akar. Setelah pengamatan 72 jam di mana rata-rata panjang interval tertinggi adalah 6 cm sementara di akar mencapai 0,92 cm. Perbedaannya sangat signifikan dalam memproses merespon faktor lingkungan dan ketersediaan energi cadangan untuk pemanjangan. Fenomena ini sejalan dengan teori pertumbuhan primer yang menyatakan bahwa distribusi hormon auksin dan laju metabolisme sel pada bagian pucuk seringkali lebih dominan dan lebih fase awal pertumbuhan vegetatif untuk memaksimalkan penyerapan cahaya.
dapat disimpulkan bahwa media tanam dan lokasi titik tumbuh merupakan faktor utama dalam kecepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pertumbuhan paling optimal itu di tanah, dengan rata-rata panjang yang melampaui media kertas, menunjukkan bahwa ketersediaan unsur hara dan stabilitas kelembapan tanah mendukung aktivitas pembelahan sel. Selain itu, jika dibandingkan dengan organ vegetatifnya, daerah batang memiliki laju pemanjangan yang jauh lebih cepat, dan di akar dalam kurun waktu 72 jam yang sama. Secara keseluruhan, pertumbuhan terbaik dicapai oleh tanaman yang ditanam di media tanah, di mana aktivitas meristem apikal pada batang bekerja lebih dominan untuk mendukung pertambahan tinggi tanaman. Sekian video praktikum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.